Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh jajaran kepengurusan FKKM Kecamatan Kemiling, kemudian yang saya hormati Saudara Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kemiling, kemudian yang saya hormati Bapak dan saudara-saudara para ketua dan pengurus masjid sekecamatan Kemiling yang sempat hadir, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua dan pengurus serta jamaah Mushola Istiqomah, ya, Istiqomah Kelurahan Sukorejo Sejahtera yang dimuliakan oleh Allah. Bapak dan saudara-saudara, sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus mushola Ustadz tadi, bahwa pada hari ini luar biasa kita dipertemukan oleh Allah. Kalaupun kegiatan FKTM ini kan hanya wasilahnya saja, tapi sesungguhnya yang mempertemukan kita di sini adalah Allah. Karena Allah berkehendak, Allah pertemukan kita di sini. Ini mushola, jangan-jangan ini mushola ini pertama sekali ya, yang bernama mushola yang dikunjungi oleh FKTM. Nah, ini luar biasa gitu. Ya, Bapak dan saudara-saudara sekalian, jumlah mushola kita ada 54 mushola. Nah, sebelumnya yang dikunjungi ini kan masih masjid gitu loh Pak. Dan pagi hari ini Istiqomah ini duluan dikunjungi. Kalaupun ada perbedaan antara masjid dengan mushola, nah itu juga cara Allah untuk menghadirkan kita di tempat ini, ya, sehingga kita bisa hadir. Tapi namanya Istiqomah itu agak berat loh Pak. Dulu siapa yang pilih nama Istiqomah? Musyawarah ya Pak. Nah, dosa besar jamaahnya, tokoh-tokohnya kalau sampai mushola ini nggak ngisi. Nah, namanya sudah Istiqomah, harus tegak lurus itu. Dari niatnya, mulai perjalanannya sampai akhir nanti mushola ini harus diisi Bapak dan saudara sekalian. Dan sepakat saya kira pada pagi hari ini bahwa namanya kita kembalikan lagi di mushola, karena memang belum pernah dipakai untuk Jumatan ya Pak. Nah, kalau dia masjid harus itu wajib hukumnya dipakai untuk Jumatan. Nah, nanti kalau kepengen lagi jadi masjid, diproses saja. Kalau memungkinkan, yang penting masjid-masjid sekitarnya itu memang ada rekomendasi. Karena perubahan mushola jadi masjid itu ada syaratnya. Akan berbeda kalau pembangunan masjid dari awal. Karena memang kalau pembangunan masjid dari awal kan pasti sudah disetujui oleh berbagai macam tokoh dan warga. Tapi kalau perubahan mushola jadi masjid itu kemajuan sebenarnya. Tapi kan ada syaratnya. Pertama, bahwa di mushola itu memang jamaahnya sudah mendukung dan mencukupi. Yang kedua, sudah ada imam tetapnya sehingga bisa dijadikan sebagai masjid. Yang ketiga, ada rekomendasi dari masjid sekitarnya. Kenapa ada rekomendasi Pak KUA? Jangan sampai nanti terpecah gitu antara satu masjid dengan masjid yang lain.
Yang kedua, menghindarkan jangan sampai kita membangun masjid ini dengan nafsu. Karena sebenarnya kan kita membangun masjid ini kan untuk isi masjidnya. Bagaimana masjid itu supaya terisi, termakmurkan. Nah sekarang ini kadang-kadang membangun masjid itu nafsu, hanya karena ada sedikit perbedaan dan persaingan, mulai bangun masjid pula di sebelahnya. Pada akhirnya dua-duanya gak penuh. Akhirnya susah betul nyari jamaah, kan dosa tokoh-tokohnya itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebenarnya memang Imam Syafi'i kan menganjurkan apabila dari satu ke masjid dengan masjid yang lain masih bisa dijangkau, tidak perlu buat masjid baru. Nah imam yang lain membolehkan, tapi kan harus logis kita mempertimbangkannya. Jangan sampai nanti umpama didirikan masjid di sini, ternyata masjid yang di sana berkurang, bahkan masjid yang induknya saja tidak penuh, kemudian membangun masjid baru juga tidak penuh. Nah itu kan akan menjadi perselisihan. Makanya harus ada persetujuan dari masjid-masjid sekitarnya. Kemudian ada persetujuan dari lurahnya. Kenapa dengan lurah Pak KUA? Karena Pak Lurah itu adalah penguasa wilayah, sehingga kalau terjadi apa-apa maka penguasa wilayahnya itulah yang duluan akan diminta nanti keterangan atau pertanggungjawaban. Nah selanjutnya baru nanti diusulkan ke KUA, nanti insya Allah KUA lah yang memprosesnya. Ada satu lagi di sumber sejahtera Rejo Sejahtera ini, ada masjid yang di perumahan di apa ya? Wisma Mas. Ya, Saudari Chandra. Tapi di dalam catatan kami KUA masih kami akui sebagai musola, belum pernah tercatat sebagai masjid. Kenapa? Prosesnya tidak dilakukan, administrasinya tidak dilakukan. Hidup di dunia ini kan memang bebas Pak, tapi kan bebas tetap harus dengan sebuah aturan. Karena kalau nggak pakai aturan repot dunia ini Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya justru berantakan gitu. Nah saat itu kita anjurkan mereka untuk memenuhi proses yang telah ditentukan. Tapi sampai hari ini ternyata prosesnya itu tidak ditentukan, tidak dipenuhi, sehingga KUA tidak pernah mengakui itu sebagai masjid. Kalaupun pengakuan dari jamaah dengan apa? Tokohnya itu adalah masjid, ya monggo silahkan saja. Tapi KUA dengan sampai di Kemenak belum pernah mengeluarkan SK bahwa itu masjid. Makanya nanti satu saat kalau istiqomah ini Bapak Ibu sekalian ingin terus menjadi masjid, berkembanglah. Pertama berkembang dulu jamaahnya, jangan berkembang gedungnya dulu Pak. Kita ini kadang-kadang bangunannya dulu yang berkembang, jamaahnya susah betul berkembang. Akhirnya sholat subuh satu saf aja nggak penuh, masya Allah ya. Dosa kita Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau melihat situasinya luar biasa. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kedatangan kami bersama dengan ketua dan jajaran kepengurusan tentu untuk merajut tali silaturahmi. Karena memang komunikasi kita umat ini memang harus terjalin dan memang harus bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, komunikasi ini kan perlu. Karena dengan komunikasi ini akan terwujudlah sesuatu yang baik, tapi juga dengan komunikasi yang tidak baik juga akan menghantarkan kita kepada berbagai macam perpecahan atau juga salah dalam berkomunikasi dan sebagainya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ingin betul kami bahwa jamaah istiqomah ini juga untuk selanjutnya nanti bisa ikut juga. Kemarin kami ikut di Darul Hidayah, ya di Darul Hidayah. Alhamdulillah Darul Hidayah langsung turun gunung, ya ikut. Nah beginilah keadaannya. Karena saking inginnya kita supaya masjid-masjid itu bisa kita ketahui keadaannya. Kemudian yang kedua, kita saling mensupport Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak,
kalau mau cari enaknya subuh ini, apalagi subuh hari ini, ya lagi-lagi enaklah subuh di masjid masing-masing. Ini ada ketua masjid mengorbankan masjidnya khusus hari ini hanya karena ingin bersama-sama di musola Istiqomah ini. Saya dari Jagabaya 2 loh Pak. Ya. Jam 4 tadi berangkat ya. Naik motor karena saya pikir kalau naik mobil saya belum tahu posisi musolanya, takut nyari-nyari susah, makanya naik motor tadi. Saya cerita dengan Pak Ketua, saya lewat Gang PU tadi Pak Peti. Saya disetop oleh mobil Avanza. Saya lihat anak-anak muda semua di dalamnya itu. Ya, saya berarti ada apa gitu. Tolong Pak, ditolong dulu Pak, kawan kami Pak, tolong dulu Pak. Saya sudah berpikir nggak bagus gitu. Setelah saya nggak bisa, saya mau ada apa? Ada kegiatan, saya terus gitu loh Pak, ngebut lagi. Dikejar lagi sama mobil itu sampai 3 kali dikejar Pak. Ya. Akhirnya tadi saya tinggalkan pas di jalan Imam Bonjol. Saya pikir kalau saya berhenti ya bahaya ini. Saya yang dibekap sama mereka gitu loh Pak. Ya dimasukkan di mobil gitu loh Pak. Ya. Kemudian motor diambil. Enak kalau cuma sebatas itu. Kalau dibunuh gitu loh Pak, dibuang. Nah itu Bapak Ibu sekalian, artinya kalau hitung-hitung aman dan enak, ya enaklah saya sholat di masjid saya Pak. Kebetulan saya ketua masjid juga. Kalau Bapak dan saudara-saudara sekalian pernah ke Jagabaya 2, Gang Belia, Masjid Al-Barokah, masjidnya cukup besar sekali dan megahnya luar biasa menurut saya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu masjid kebetulan saya ketuanya. Nah, hanya saja karena inginnya kita bersama-sama berkomunikasi, Bapak Ibu sekalian, ayo bersama-sama insya Allah. Setiap langkah dari kawan-kawan ini berangkat dari rumah, dari masjidnya masing-masing, saya yakin bahwa tidak akan pernah sia-sia. Pastilah Allah akan balas Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kehadiran kami, maka keadaan kita akan semakin baik. Mari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di Darul Hidayah kemarin, tahun ini Pak, kita sudah masuk tahun-tahun politik, tahun-tahun yang menggelikan. Banyak betul nanti yang nyubit-nyubit kita, Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat ini orang punya kepentingan luar biasa, yang namanya ingin berebut kekuasaan, berebut jabatan. Nanti di tahun 2024 ini Mas Yudi dari Darul Hidayah. ada namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Banyak betul itu mungkin yang kepengen. Nah, yang kedua ada namanya pileg, ya, pemilu loh guys. Nanti milih DPR, DPRD kota, DPRD provinsi, kemudian DPR RI, kemudian satu lagi namanya DPD. Nah itu kan berebut karena harus jumlah suaranya sekian Bapak Ibu sekalian. Nah untuk memperebutkan itu udah pasti Pak. Pertama akan menawarkan kebaikan-kebaikan, dan kedua pasti akan menjelekkan orang lain Bapak Ibu sekalian. Karenanya jangan sampai kita jadi korban. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pilpres, pemilihan presiden Bapak Ibu sekalian. Nah untuk pilpres mulai dari sekarang luar biasa Bapak Ibu sekalian, fitnahnya gak karu-karuan. Makanya sekarang saya sudah jarang betul buka Facebook Pak Ketua, jarang betul saya buka Instagram. Kenapa? Karena memang luar biasa fitnahnya ada di dalam situ. Yang kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian hanya dibawa pemikirannya, belum tentu benar apa yang diberitakan itu, tapi sengaja membuat kita supaya tumbuh emosionalnya, yang kadang-kadang semakin mencintai sesuatu atau semakin membenci sesuatu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terjadi di jamaah musola Istiqomah. Ternyata sampai hari ini Pak, yang jadi presiden tetap jadi presiden, yang jadi DPR tetap jadi DPR, yang jadi kada tetap jadi kada.
kita gini-gini aja toh Pak. Saya mau tanya dulu. Kemarin DPR yang kita pilih itu, yang Bapak bangga-banggakan itu, saya mau tanya, ada bapak-bapak yang dijamin utangnya? Ada yang dibayarkan oleh mereka utangnya? Nggak ada Pak. Kalau yang tukang tempe, Kemarin saya tukang tanya, tempe kok kita. ada Kalau tukang sayur, masjid tetap Aduga, tukang siapa sayur yang kita. direkam? Kalau dagang ini, Oh, di berita yang kemarin. Sampai ada. Ya, ini kan setiap kegiatan ada di Facebook, ada di YouTube saya. Ya mantap cuy. Sama ada di grup itu ya Mas? Ada di grup itu sama ya? Bisa dikirimin sama. Sempat masuk grup itu Mas? Masuk dia. Masih. Ini sama juga masuk. kita. Mereka tetap saja begitu. Mohon maaf Pak, gaji DPR itu gede betul Pak. Gaji mereka, penghasilan mereka 1 tahun Pak, nggak usah di DPR di pusat, DPRD provinsi, DPRD kota saja. Ya, gaji mereka, masukan mereka 1 bulan itu, jangan-jangan seukuran kita 1 tahun lebih Pak. Ya, 1 tahun lebih kita kerja keras baru seukuran mereka 1 bulan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tidak menyalahkan gaji mereka yang gede, tapi jangan sampai kita jadi bodoh hanya untuk mendukung mereka. Mereka yang untung, tapi kita justru yang kadang-kadang gontok-gontokan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak benar, Bapak Ibu sekalian. Apalagi dengan media. Ada namanya media televisi, ada media sosial segala macam. Kita akan semakin baik, semakin arif. Karenanya, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Ada pesan dari Panglima Sudirman, Pak. Panglima Sudirman ini jenderal besar pertama untuk Tentara Nasional Indonesia. Ya, jenderal besar pertama. Dan beliau betul-betul perang. Bukan bintangnya banyak tapi nggak pernah perang, Bapak Ibu sekalian. Memang perang gerilya. Dan sangat alim. Jarang betul meninggalkan puasa Senin Kamis. Bahkan Jenderal Sudirman saya baca di dalam sejarahnya itu puasa Nabi Yusuf, Ustaz. Puasa sehari puasa Daud. Mohon maaf, puasa Daud. Puasa 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Saking alimnya orangnya, Bapak Ibu sekalian. Mimpin gerilya, Bapak Ibu sekalian. Apa pesan beliau? Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terutama orang-orang Islam, kalau kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Kalau kalian mau kuat, maka kalian harus bersatu. Ini filosofis yang luar biasa. Kalau dibalik maksudnya, kalau kita bersatu, pastilah kita kuat. Kalau kita kuat, pastilah kita menang, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya mari Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah terbalik kita ini, Bapak Ibu sekalian. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sekarang ini salah itu dibiarkan terus-menerus. Saya contohkan. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita, anak-anak kita kalau salaman mereka datang atau mau pergi itu, salaman dengan kita, seharusnya yang dicium itu yang mana? Tangan kita dicium. Dan alat cium itu yang mana, Pak? Hidung. Telinga, jidat, pipi atau hidung? Hidung, Pak. Hidung. Ya. Yang benar itu anak-anak kita itu cium tangan itu dicium mereka seperti ini. Ini yang benar, Pak. Ya. Tapi sekarang anak-anak kita, cucu kita kalau salaman jarang dicium gitu. Di mana ditempatkan tangan kita? Di pipi, kalau nggak di jidat. Saya mau tanya, salah nggak itu, Pak? Salah. Salah, dari hukum asalnya sudah salah. Tapi kenapa seolah-olah itu jadi benar sekarang? Di kebiasaan. Karena kebiasaan dan ada pembiaran dari kita, Bapak Ibu sekalian. Inilah masalahnya. Sesuatu yang salah kalau dibiarkan terus-menerus, tidak ada yang berani untuk ngomongnya, maka seolah-olah dia akan menjadi benar, Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian,
Nah, tugas kita untuk tawasobil hak, tawasobil shop itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi umat Islam. Mari kita bersatu. Bersatu apa? Memerangi kebatilan, menegakkan kebenaran. Bukan rame-rame mau jihad, mau perang, Pak. Kalau jihad mau perang itu biarlah tugasnya tentara dengan kepolisian sana, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mereka lebih lengkap, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kita mau memimpin jihad, ayo perang, namanya cari mati, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Negara kita memang sudah aman, negara kita memang sudah merdeka. Tugas kita sekarang ini bagaimana caranya, Bapak Ibu sekalian? Pertama, melakukan yang benar. Yang kedua, bagaimana caranya berusaha untuk membenarkan membuat benar yang salah. Kemudian jangan takut ngomong salah ketika memang benar itu adalah sebuah kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita umat Islam ini hanya dimanfaatkan saja deh. Ya. Apa dimanfaatkan itu? Hanya dimanfaatkan kekuatan dan dimanfaatkan suaranya. Sekarang ini kan yang dimanfaatkan sebagai kekuatannya kan suara kita. Suara apa Pak KUA? Suara pencoblosan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali kita nyoblos itu berarti betul itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, suara kita itu. Itulah hebatnya kita. Makanya jangan sampai salah milih dalam memilih wakil kita. Mungkin dalam pilpres, mungkin dalam pilkada, mungkin dalam pemilihan legislatif atau DPR. Carilah yang benar, Bapak Ibu sekalian, yang benar-benar ingin menegakkan agama kita, menegakkan kebenaran di tengah-tengah kita. Rasulullah pernah berpesan begini, yusikul umamu an bada'ah, bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam itu akan seperti makanan di atas meja. Dari semua penjuru, yang dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang, akan berebut mengambil makanan itu seperti orang kelaparan. Jadi bayangkan seperti orang kelaparan. Kita kalau lapar itu Pak, enggak hitung-hitungan lagi yang mau kita ambil, kita makan. Rasanya mau kita sikat habis itu, Bapak Ibu sekalian. Bertanya para sahabat, amin killati nahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami saat itu dikit wahai Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Bal antum yaumaidin kasir, bahwa umat Islam di akhir zaman nanti banyak betul, bahkan terbanyak dari umat-umat yang lain. Nah, seperti kita di Indonesia inilah. Jumlah umat Islam di Indonesia ini Pak, sekarang ini 87%. 87%. 13%-nya itu terbagi dengan umat-umat yang lain. Tapi hati-hati, kata Rasulullah. Walaupun jumlahnya banyak, tapi umat Islam itu nanti wusaun kabusa'id sa'id. Nanti umat Islam itu seperti buih di atas lautan. Kalau kita pernah ke laut Pak, lihat laut itu kan ada buih-buih putih ya Pak, busa-busa putih itu namanya buih Pak. Busa itu kumpul jadi satu banyak betul, diombang-ambingkan oleh ombak, dipecah lagi oleh ombak bertaburan, kemudian ngumpul lagi, dibawa lagi ke pinggir, kemudian dibenturkan ke batu kanan, hancur lagi, berantakan lagi. Nah, seperti itulah yang namanya buih itu. Kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman itu seperti buih di tengah lautan. Jumlahnya banyak, tapi tidak akan pernah punya kekuatan. Loh, kenapa wahai Rasulullah, kata para sahabat? Karena di akhir zaman nanti umat Islam itu akan dijangkiti oleh penyakit wahan. Bertanya lagi para sahabat Rasulullah, apa sih penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut dengan mati. Inilah keadaan kita sekarang.
Makanya mohon maaf, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena ukurannya dunia, Bapak Ibu sekalian. Kalau menguntungkan dia, walaupun salah, berani mengatakan benar. Tapi kalau tidak menguntungkan dia, walaupun benar, bisa-bisa dijadikan salah. Makanya sering juga saya sampaikan, ada dua pedagang. Ada tukang bakso dengan tukang es, Pak. Sama-sama punya gerobak untuk dagang. Satu pagi, tukang bakso dengan tukang es ini siap-siap mau dagang, ngedorong gerobaknya jam 8 pagi. Pada siap-siap mau ngedorong gerobaknya itu, tiba-tiba hujan deras turun. Terus hujannya, terus bener, Pak. Apa kata tukang bakso? Alhamdulillah hujan. Tapi apa kata tukang es? Sialan. Kenapa tukang bakso dengan tukang es ini beda yang diucapkannya keluar dari mulutnya, Pak? Karena ternyata mereka berdua mengukur kebaikan hujan itu dari keuntungan masing-masing. Tukang bakso ngomong, alhamdulillah dingin-dingin gini jelas banyak makan orang banyak makan bakso. Tapi apa kata tukang es? Sialan. Siapa yang mau minum es kalau dingin-dingin seperti ini? Ternyata kebaikan hujan yang diturunkan Allah berbeda. Mereka melihatnya, tukang bakso melihatnya karena dia dapat keuntungan dibilangnya baik, maka tukang es karena dia nggak dapat keuntungan dibilangnya jelek. Beginilah kita Bapak Ibu sekalian sekarang ini, ya. Karenanya berhati-hati. Mudah-mudahan kita semua bisa pertama senantiasa menjaga NKRI kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mampu mendorong dan juga mendukung pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita bisa sholat di sini kenapa, Pak? Kita bisa ketemu pagi hari ini kenapa? Karena kita aman, kan, Pak? Coba kalau kita nggak aman, seperti ada di apa? Di Irak sana, di Palestina sana, Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan kita kumpul di masjid aja beragak-beragak, takut-takut tiba-tiba ada bom, ada tembakan dan segala macamnya. Nah, keamanan itulah yang harus kita jaga, mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita seperti cerita ikut membocorkan kapal, Bapak Ibu sekalian. Perasaan kita sudah benar, padahal kita ikut membocorkan kapal itu. Artinya perasaan kita yang sudah kita lakukan benar, padahal itu tidak benar dalam tatanan kehidupan. Karenanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan berkah dan bermanfaat, minimal jadi pelajaran kita semua. Yuk kita bersatu, yuk kita hati-hati, kemudian ayo kita dukung pemerintah kita dan kita jaga keamanan di tengah-tengah masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan setelah dia punya kepentingan selesai. Orang-orang yang minta kita pilih itu setelah terpilih, Pak, langsung ganti HP. Nggak bisa kita hubungi lagi, Pak. Benar nggak, Ustaz? Nah, nggak bisa kita hubungi lagi. Sementara kita masih seeje-ejean di bawah. Sementara kita masih nggak seenakan sama kawan, jamaah, tetangga dan sebagainya. Itu nggak boleh terjadi, Bapak Ibu sekalian. Sabtu depan, insya Allah akan kita lakukan lagi safari subuh. Mudah-mudahan kita bersama-sama. Luar biasa nanti, Ustaz. Perwakilan dari Istiqomah harus turun gunung dulu ini, Bapak. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama merasakan indahnya. Kalau cari nyaman dan aman, ya enaklah sholat subuh di Darul Hidayah, ya enak dekat jalan kaki, Bapak Ibu sekalian. Tapi yakinlah pahalanya pasti akan berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.